Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Saya Musdalifah dan Raudah. Ya, senang sekali hari ini bertemu kembali dengan Ibu Ai ya dalam pelajaran tematik Bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini yaitu masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tema 1, subtema 2 dan 3. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mengetahui keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo, ingat kembali. Masih ingat tidak gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Oke, mari kita bahas kembali ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Oke, dapat juga diartikan gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks ya. Jadi pada suatu paragraf itu kita dapat gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya itu bisa ada di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf ya, kalimat intinya ya, atau gagasan pokoknya ya. Oke, gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi kalau kita sudah mendapatkan gagasan pokoknya, kalimat yang lainnya itu pada paragraf tersebut itu disebutnya gagasan pendukung ya. Jadi dalam suatu paragraf itu ada gagasan pokoknya dan ada gagasan pendukungnya. Oke, lanjut. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Ya, jadi paragraf itu yang tadi gagasan pokok ini itu inti dari paragraf yang bisa kita temukan pada awal paragraf kalimatnya ya, pada awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Jadi kita harus membacanya dengan seksama ya, gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, kalimat lainnya disebutnya gagasan pendukung, yaitu penjabaran dari gagasan pokok. Oke, itu perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditemukan dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Ya, peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Ya, ini sudah pada pertemuan sebelumnya ada peta pikiran ya dalam bentuk diagram itu yang menjadi tugas kalian juga ya. Kalian yang mendapatkan tugas mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5 ya, itu namanya peta pikiran ya. Jadi peta pikiran itu adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram ya, sehingga memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting ya suatu teks. Nah, di sini ada contoh-contoh bentuk peta pikiran. Jadi ketika pertemuan sebelumnya kalian mendapatkan tugas atau ketika kalian membaca nih buku tema 1 bentuk peta pikirannya seperti gambar berikut ini. Nah, itu bentuk peta pikiran itu bermacam-macam ya. Nah, ini ada contoh kedua. Jadi kalian ketika mendapatkan tugas kemarin ada yang mengerjakannya tidak seperti gambar pertama, itu tidak apa-apa karena peta pikiran itu bermacam-macam bentuknya. Kalau yang gambar kedua ini, peta pikirannya ada gambar di tengah, terus ada gagasan pendukungnya ya di samping-sampingnya. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini ada contoh peta pikiran lagi yang seperti ini, boleh juga. Yang keempat, nah seperti ini. Ini contoh peta pikiran yang kelima. Nah, ini contoh peta pikiran yang ke-6 ya. Jadi bentuk-bentuk peta pikiran itu bermacam-macam. Jadi ketika kalian mendapatkan tugas membuat peta pikiran, kalian boleh pilih yang mana saja ya.
Jadi di tengah-tengah itu adalah gagasan pokoknya, lalu ada gagasan pendukungnya di samping-sampingnya, di atas bawah ya, kanan kiri. Nah itu gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya tergantung dengan paragraf tersebut ada berapa gagasan pendukungnya. Oke, lanjut. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan saksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Jadi itu pengertian membaca dalam hati ya. Artinya membaca tanpa mengeluarkan suara. Dengan membaca dalam hati kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Oke, lanjut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apa sih teks lisan? Ya, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Ya, sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat ditemukan dengan cara menyimak. Ya, jadi teks lisan itu adalah teks yang dibacakan oleh orang lain ya, bisa guru, bisa teman, kalau misalnya di sekolah kalian masuk itu biasa nanti ada misalnya ibu membacakan satu paragraf. Nah kalian itu menyimak dan nanti kalian bisa menentukan nih gagasan pokoknya apa atau gagasan pendukungnya apa. Atau bisa juga kalau sekarang kita belajar secara online ya, pembelajaran jarak jauh ini bisa ketika Zoom meeting ibu membacakan, kalian menyimak ya, menyimak paragraf yang dibacakan oleh ibu atau boleh juga dibacakan oleh teman kalian. Apa sih menyimak? Ya, menyimak itu artinya mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Jadi ketika menyimak itu kalian harus mendengarkannya dengan saksama ya, karena kalau tidak nanti kalian apa sih tadi yang dibacakan ya, nanti kalian tidak bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung kalau tidak menyimaknya dengan serius ya. Jadi menyimak itu adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan, sehingga kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibacakan tersebut. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.